Saya pernah berpikir bahwa hidup ini seperti garis lurus yang telah ditentukan oleh keluarga besar kami di Jakarta, kuliah di universitas ternama, menikah dengan perempuan dari kalangan yang sama, lalu melanjutkan bisnis keluarga. Saya pernah yakin bahwa saya bisa menyembunyikan rahasia ini selamanya, bahwa orientasi saya sebagai gay hanyalah beban kecil yang bisa saya kubur dalam-dalam. Tapi malam itu, di pesta reuni alumni Harvard sepupu saya, segalanya runtuh seperti istana kartu yang rapuh. Pesta itu diadakan di sebuah ila mewah di kawasan elite Jakarta Selatan. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik jalembut mengalir, dan para tamu, kebanyakan alumni Harvard dari keluarga kaya Indonesia, berbincang dengan senyum sopan sambil memegang gelas wine mahal. Sepupu saya, Andi, yang baru pulang dari Boston setelah menyelesaikan banyak, menjadi pusat perhatian. Saya datang karena diundang, meski hati saya sudah gelisah sejak awal. Saya bukan alumni Harvard. Saya hanya lulusan universitas lokal, bekerja di perusahaan ayah. Tapi keluarga kami bangga dengan Andi, dan saya ikut saja untuk menjaga muka. Di tengah keramaian, saya melihatnya, pria itu. Tinggi, berjas rapi, wajahnya tegas tapi lembut, dengan senyum yang membuat jantung saya berdegup kencang. Dia sedang berbincang dengan sekelompok orang, tapi tatapannya sesekali melirik ke arah saya. Atau mungkin hanya khayalan saya. Namanya Rea. Saya tahu dari nama tag di jasnya, Pro. Rea Wijaya, Pedharard. Profesor. Hati saya langsung ciut. Dia pasti dosen di sana, mungkin mengajar mahasiswa seperti Andi. Saya mencoba menghindar, tapi alkohol membuat saya berani. Saat pesta semakin ramai, saya menyelinap ke toilet lantai atas untuk menenangkan diri. Ruangan itu sepi, hanya suara air keran yang mengalir. Tiba-tiba pintu terbuka. Rea masuk, mengunci pintu di belakangnya. "Ma, saya pikir kosong," katanya sambil tersenyum. Suaranya dalam, hangat seperti angin malam Bali. Saya hanya menggeleng, tak bisa bicara. Dia mendekat ke wastafel di sebelah saya, mencuci tangan. Bau parumnya, campuran kayu dan rempah, membuat kepala saya pusing. "Kamu sepupunya Andi, ya? Aku sering dengar tentang keluarga kalian," ucapnya santai. Saya mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi saat mata kami bertemu di cermin, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya bukan sekadar sopan. Ada api di sana, api yang sama yang saya rasakan setiap kali memandang pria. Malam itu, di toilet yang sepi itu, kami berbicara. Bukan tentang bisnis atau Harvard, tapi tentang hal-hal kecil, makanan favorit, ilmu yang disukai, mimpi yang tersembunyi. Dia bilang dia baru pulang dari Amerika, mengajar di universitas swasta di Jakarta sekarang. Saya tak berani cerita tentang diri saya. Tapi saat dia menyentuh bahu saya pelan, seolah menghibur, tubuh saya bereaksi hebat. Saya keluar dari toilet itu dengan wajah memerah, berusaha kembali ke pesta seolah tak ada apa-apa. Tapi dalam hati, badai sudah mulai berputar. Rea, Profesor Harvard yang tampan itu membuat saya bertanya-tanya, apakah rahasia saya akan terbuka malam ini. Keesokan harinya, saya masih memikirkan dia. Pesan dari Andi masuk, kemarin kamu kenal Pro Rea ya? Dia dosenku dulu di Harvard. Orangnya baik banget. Hati saya berdegup kencang lagi. Tanpa saya sadari, pertemuan itu baru permulaan dari segala kekacauan yang akan datang. Saya mencoba melupakan. Tapi 2 minggu kemudian undangan datang, seminar bisnis di universitas tempat Rea mengajar. Saya diundang sebagai pembicara tamu atas rekomendasi Andi. Saat naik panggung, mata kami bertemu lagi. Senyumnya lembut, tapi ada rahasia di baliknya. Setelah seminar, dia mendekat. "Kita ngobrol lagi yuk," katanya. Kami duduk di kai kampus, berbicara berjam-jam. Dia cerita tentang hidupnya di Amerika, tentang perjuangan sebagai akademisi Indonesia di sana. Saya mendengar, tapi hati saya berteriak ingin cerita tentang diri saya sendiri.
Malam itu kami jalan-jalan di sekitar kampus. Lampu-lampu jalan menerangi wajahnya. Kamu beda dari yang lain, katanya tiba-tiba. Ada sesuatu di matamu yang familiar. Saya tersenyum pahit. Apakah dia tahu? Kami semakin dekat. Pesan-pesan malam, telepon panjang, pertemuan kebetulan. Rea membuat saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi saya tak tahu, dia juga menyembunyikan rahasia yang sama. Di masyarakat kita, di keluarga konserati, menjadi gay adalah kutukan. Satu malam, di apartemennya yang sederhana tapi elegan, kami duduk berdua. Aku gay, katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. Dunia saya berhenti. Saya memandangnya, air mata mengalir. Aku juga, bisik saya. Pelukan itu hangat, penuh pemahaman. Untuk pertama kalinya, saya tak sendirian. Tapi kegembiraan itu singkat. Karena Andi, sepupu saya, mulai curiga. Kalian kok sering ketemu, tanyanya suatu hari. Rahasia mulai retak. Dan pesta Harard itu, yang saya pikir hanya malam biasa, ternyata awal dari badai besar. Hubungan kami berkembang pelan, seperti bunga yang mekar di musim hujan Jakarta, indah tapi rapuh. Rea dan saya bertemu diam-diam, di kai-kai kecil di pinggiran kota, atau di taman saat senja. Kami tak berani di tempat umum yang ramai. Di Indonesia, tatapan orang saja bisa membunuh mimpi. Rea cerita banyak tentang masa lalunya. Dia kuliah CG di UI, lalu dapat beasiswa ke Harvard untuk master dan PhD di sana. Dia bebas untuk pertama kalinya, bisa mencintai tanpa takut. Tapi pulang ke Jakarta, dia kembali ke lemari besi. Aku profesor sekarang, Ardi, katanya suatu malam. Kalau ketahuan, karirku habis. Saya mengerti. Saya sendiri masih tinggal dengan orang tua, membantu bisnis keluarga. Ayah sering bilang, kapan kamu nikah? Cari cewek yang baik. Setiap kali mendengar itu, hati saya sakit. Tapi dengan Rea, saya merasa utuh. Kami saling mendukung. Dia ajari saya banyak hal, buku-buku ilsaat, diskusi tentang identitas di masyarakat konserati. Saya cerita tentang mimpi saya jadi penulis, bukan pewaris bisnis. Kamu berbakat, katanya sambil memegang tangan saya di bawah meja. Tapi konflik mulai muncul. Andi, sepupu saya, semakin sering mengajak saya ke acara alumni Harvard. Rea pasti senang kalau kamu ikut, katanya polos. Saya tolak mentah-mentah, tapi suatu hari tak bisa menghindar. Di pesta ulang tahun Andi, Rea ada di sana sebagai tamu kehormatan. Kami berpura-pura tak saling kenal dekat. Tapi saat dansa, Andi dorong saya untuk dansa dengan seseorang. Rea melihat, matanya gelap. Malam itu, setelah pesta, kami bertengkar pertama kali. Kamu malu sama aku, tanyanya di telepon. Bukan begitu, jawab saya. Aku takut kehilangan segalanya. Dia diam lama. Aku juga takut, Ardi. Tapi cinta ini layak diperjuangkan. Kami baikan tapi benih keraguan sudah tertanam. Keluarga saya mulai curiga saya tak punya pacar perempuan. Ibu sering tanya, ada yang disembunyikan. Puncaknya saat seminar besar di Universitas Rea. Saya diundang lagi, kali ini sebagai panelis. Di belakang panggung, kami mencuri waktu. Pelukan singkat, ciuman cepat di pipi. Tapi seseorang melihat, seorang mahasiswa yang kenal Andi. Rumor mulai beredar di kalangan alumni. Rea deket banget sama sepupunya Andi, kata mereka. Andi dengar, dan dia konfrontasi saya. Benar nggak sih? Kalian lebih dari teman, tanyanya dengan suara gemetar. Saya bohong, bilang hanya teman baik. Tapi matanya penuh kekecewaan. Rea juga tertekan. Dekan universitas panggil dia, ada keluhan anonim tentang perilaku tidak pantas. Aku bisa dipecat, katanya sambil menangis di bahu saya. Kami putuskan untuk lebih hati-hati.
Tapi cinta tak bisa disembunyikan selamanya. Satu malam, di ila keluarga saat liburan, Andi datang tak diundang. Dia lihat kami berdua di balkon, tangan saling genggam. Ardi. Rea. Kalian, suaranya pecah. Pengkhianatan terasa di matanya. Dia sepupu saya dan Rea dosennya dulu. Ini salah. Di keluarga kita ini nggak bisa. Dia pergi marah, ancam cerita ke semua orang. Hati saya hancur. Rea memeluk saya erat. Kita hadapi bersama, bisiknya. Tapi badai semakin besar. Ayah panggil saya pulang. Ada rumor buruk tentang kamu. Benar nggak kamu? Gai. Saya diam, air mata jatuh. Untuk pertama kalinya saya akui. Ya, aku Gai. Dan aku mencintai seseorang. Ayah marah besar. Kamu noda keluarga. Keluar dari rumah ini. Saya pergi tinggal di apartemen kecil. Rea dukung saya, tapi karirnya goyah. Mahasiswa demo kecil, bilang profesor tak bermoral. Di tengah kekacauan, kami saling menguatkan. Ini ujian, kata Rea. Cinta kita lebih kuat. Tapi pengkhianatan sejati datang dari tempat tak terduga. Andi, yang saya anggap saudara, sebarkan rumor ke media sosial alumni. Oto-oto kami bocor, bukan intim tapi cukup untuk menghancurkan. Rea dipecat. Saya dipecat dari perusahaan keluarga. Kami berdua jatuh ke dasar. Tapi di sana kami bangkit. Kita mulai baru, katanya. Hidup setelah pengkhianatan itu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Saya tinggal serumah dengan Rea di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari sorotan keluarga. Uang tabungan menipis, pekerjaan sulit didapat karena rumor menyebar seperti api. Rea yang dulu profesor bergengsi, sekarang hanya bisa ngajar priat. Matanya sering kosong saat malam. Aku menyesal bawa kamu ke dalam ini, katanya suatu malam. Bukan salahmu, jawab saya. Ini pilihan kita. Tapi dalam hati, saya salahkan Andi. Dia yang sebarkan semuanya. Telepon dari keluarga datang bertubi, ibu menangis, ayah ancam waris. Kamu pilih dia daripada keluarga, tanya ibu. Saya jawab ya. Karena Rea adalah rumah saya sekarang. Kami coba bangkit. Saya tulis cerita tentang cinta terlarang di masyarakat konservatif. Rea bantu edit. Kami kirim ke penerbit anonim tapi ditolak. Terlalu kontroversial, kata mereka. Di luar Indonesia semakin ramai bahas demo kecil, ormas okal. Kami tak berani keluar berdua. Takut tatapan, takut kekerasan. Satu hari Andi datang ke apartemen. Wajahnya pucat. Aku minta maaf, katanya gemetar. Aku marah, tapi sekarang. Aku lihat kalian menderita. Saya marah. Terlambat, Di. Tapi Rea ajak dia masuk. Mereka bicara lama. Andi cerita perjuangannya sendiri, dia juga pernah ragu tentang identitasnya di Harvard, tapi pilih sembunyi. Kalian berani, katanya akhirnya. Aku nggak bisa. Dia pergi, tapi janji bantu diam-diam, perlahan dia kirim uang, hubungi keluarga untuk lunakkan hati. Tapi konflik baru muncul. Mantan mahasiswa Rea sebarkan ide lama, bukan kami, tapi ceramahnya tentang toleransi. Universitas tekan lagi. Rea depresi. Mungkin kita pisah saja, biar kamu selamat, katanya. Saya tolak. Kita sudah terlalu jauh. Kami putuskan ke Bali, tempat lebih terbuka. Tinggal di Ubud, buka kai kecil dengan tabungan terakhir. Namanya Rahasia Senja, tempat aman untuk yang seperti kami. Di sana, kami temui komunitas kecil. Cerita dibagi, air mata jatuh. Saya tulis buku, kali ini diterbitkan Indie. Judulnya Toilet Pesta, tentang pertemuan kami. Buku laris diam-diam, pembaca kirim pesan dukungan.
Kalian inspirasi, tulis mereka. Tapi keluarga masih jauh. Ibu telepon, pulanglah, nak. Ayah sakit. Saya balik ke Jakarta sendirian. Ayah di rumah sakit kanker. Di ranjangnya dia pegang tangan saya. Makan ayah. Ayah takut kehilangan kamu. Air mata kami jatuh. Aku tetap anakmu, yah. Dia angguk pelan. Bawa dia kemari suatu hari. Harapan muncul. Rea ikut kemudian. Pertemuan canggung tapi ayah tersenyum tipis. Kalian kuat. Andi juga baikan. Dia bantu promosi buku saya di kalangan alumni. Tapi masyarakat tak semudah itu berubah. Ancaman datang, orang tak dikenal kirim pesan benci. Kami tetap bertahan. Cinta kami tumbuh lebih dalam dari gairah jadi ikatan jiwa. Tahun berganti tapi luka lama masih terasa. Kayak kami di Bali ramai, tapi sering ada protes kecil dari kelompok konservatif. Polisi datang tapi tak bisa tutup karena legal. Rea mulai tulis juga artikel tentang pendidikan inklusi. Diterbitkan di jurnal internasional, dapat undangan konferensi lagi. Kita kembali ke dunia, katanya gembira. Saya ragu. Takut kejadian lama terulang. Tapi kami coba. Seminar di Jakarta tentang toleransi. Hadirin campur, ada dukung, ada tolak. Di akhir, seorang muda dekati kami. Aku seperti kalian. Cerita kalian selamatkan aku dari bunuh diri. Hati kami hangat. Ternyata penderitaan kami beri arti bagi orang lain. Keluarga perlahan terima. Ibu datang ke Bali, peluk Rea. Terima kasih jaga anakku. Ayah sembuh sedikit, kirim pesan, bangga sama kalian. Andi nikah, undang kami. Kami datang sebagai teman dekat. Di pesta, dia bisik, suatu hari kalian bisa terbuka. Tapi pengkhianatan kecil masih ada. Teman lama Rea yang iri karirnya dulu, sebarkan rumor lagi. Media kecil angkat, Profesor Gai kembali kontroversi. Kami hadapi dengan tenang. Wawancara anonim, cerita sisi manusiawi. Dukungan banjir dari komunitas online. Kalian pahlawan, tulis mereka. Kami putuskan nikah sederhana di Bali, hanya dengan teman dekat. Tak legal di Indonesia, tapi sakral bagi kami. Malam itu, di pantai, kami janji abadi. Apapun badainya, kita bersama. Tapi hidup tak pernah mudah. Pandemi datang, kayak tutup sementara. Kami kembali ke Jakarta, bantu keluarga. Di sana, ayah semakin lemah. Di akhir hayatnya, dia pegang tangan kami berdua. Hidup bahagia, nak. Kematiannya buat kami kuat. Waris kecil kami dapat cukup untuk mulai lagi. Setelah ayah pergi, keluarga benar-benar terima kami. Ibu bilang, ayah sempat bilang, cinta itu tak salah. Andi jadi pendukung terbesar. Dia bantu kami buka yayasan kecil untuk edukasi di kalangan muda. Rea kembali mengajar di universitas baru yang lebih progresi. Saya jadi penulis ultime, buku kedua laris. Tapi konflik terakhir datang dari dalam. Rea dapat tawaran kembali ke Harvard sebagai visiting professor. Kita pindah ke sana, tanyanya. Saya ragu. Indonesia rumah kita. Kami bertengkar hebat. Kamu takut selamanya sembunyi di sini, tuduhnya. Aku takut kehilangan akar kita, jawab saya. Dia pergi sendirian dulu, janji coba setahun. Jarak uji cinta kami. Ideal setiap hari, tapi kesepian menyiksa. Saya ikut kemudian kunjungan Isa. Di Boston, saya lihat Rea bahagia, bebas. Tapi saya rindu Jakarta, rindu perjuangan kami. Kami putuskan bolak-balik. Hidup dual, tapi kaya. Di Indonesia, perubahan pelan terjadi. Lebih banyak cerita terbuka, dukungan tumbuh.
Kami jadi pembicara, bagikan kisah dari toilet pesta itu sampai sekarang. Cinta tak kenal batas, kata kami. Kini, bertahun-tahun kemudian, saya duduk di teras rumah kami di Bali, Rea di samping. Rambutnya mulai beruban tapi matanya masih sama, penuh cinta. Kami adopsi anak secara tidak resmi dari komunitas, seorang remaja yang ditolak keluarga. Dia tumbuh bahagia, panggil kami Papa. Masyarakat berubah pelan. Hukum belum, tapi hati orang mulai terbuka. Andi punya anak, ajak main ke sini. Paman Ardi dan Paman Rea, kata anaknya polos. Kami tersenyum. Dari duduk di toilet karena malu jadi gay di pesta Harard sepupunya, sampai kini hidup penuh damai. Rahasia kami jadi kekuatan. Pengkhianatan dulu jadi pelajaran. Cinta menang meski dengan luka. Kami tak sempurna, tapi utuh. Dan di senja Bali, tangan kami saling genggam, tahu bahwa perjuangan ini worth it. Untuk semua yang seperti kami, bertahanlah. Cinta akan temukan jalan.